Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tentu saja waras, karena situasi sekarang membutuhkan kewarasan. Dan menjaga kewarasan adalah bagian yang tersulit nampaknya. Dan salah satu cara menjaga kewarasan adalah berkunjung ke tempat-tempat yang keren seperti ini. Saya sekarang ada di desa Kiarasari, kampungnya Cibuluh ya. Ini di Kabupaten Bogor. Ada di bawah kaki Taman Nasional Gunung Halimun. Taman Nasional. Oke. Nah, saya ditemani oleh Kang Anung dan ini pemilik Pusat Demokrasi Channel. Tapi karena jadi provokator di kampung ini, maka kita ikut serta ngobrol dan ikut bertanggung jawab tentu saja. Provokator yang versi negara itu positif ya? Iya, oke. Nah, gimana Kang ceritanya awalnya nih? Saya terakhir ke sini kan kayaknya 2018-an itu masih belum begini kan. Jalan masih susah diakses. Saya kemarin masuk itu udah ada signboard ya, atau plang nama selamat datang di kampung wisata gitu. Nah, gimana Kang? Ya, yang saya sampaikan di sini kalau berbicara wisata ya mungkin awalnya kita nggak begitu berpikir ke wisata sih memang ya, walaupun dari tahun berapa sudah ada digadang-gadangkan desa Kiarasari itu menjadi desa wisata. Tetapi pada manakala seiring dengan waktu suka ada banyak orang yang masuk ke dalam sana. Pas kita tanya mau ngapain ke dalam sana, karena kita kan sedikit mohon maaf cenderung kita agak curiga juga, ini orang nggak dikenal juga gitu, kita udah masuk ke kampung kita gitu ya. Setelah itu dia masuk ke dalam, setelah tuh Pak ada curug, kami mau lihat curug di sana di dalam. Oh curug, oh iya. Awalnya saya abaikan, tapi ketika saya melihat di sini teman-teman, toh di kampung kami ini kan mayoritasnya kan illegal mining ya. Tapi saya pikir, nah kalau kita di illegal mining saja kan dampaknya juga negatif ya. Artinya kan kita bertentangan dengan hukum, karena ilegal ya kan. Melanggar adat. Adat juga ya seperti itulah. Nah, setelah itu saya berpikir, nah seiring dengan waktu lah saya ajak diskusi teman-teman. Teman-teman, loh kita gini, kita di sana kan selalu dikejar-kejar, capek kita berhadapan dengan hukum. Tapi kita ada satu potensi di kita, walaupun keberadaannya di dalam sana. Nah, kata teman-teman, potensinya kayak macam mana? Nah, artinya saya bilang, nih di kita ini ada satu potensi yang luar biasa ya. Prinsipnya adalah curug, air terjun. Nah, kalau kita buka akses ke sana, itu kan salah satu potensi yang luar biasa. Nah, setelah itu saya diskusi bareng sama teman-teman, saya hitung ada berapa curug juga ya. Nah, sehingga lantas kita gimana caranya pengerjaannya itu? Ya swadaya saya bilang. Kita lantas mau dari mana? Kita punya dasar. Kalau kita investasi uang kayak di kota sana, kita dari mana? Tapi kita ada di daerah, ada di kaki gunung. Apa yang kita bisa investasikan yang buat swadaya tadi adalah tidak lain ada tenaga. Saya bilang, iya kita investasi tenaga aja dulu. Nah, nanti kalau memang prosesnya panjang, tidak semua bergantangan. Saya bilang seperti itu. Dan ini potensi yang luar biasa. Seperti itu. Nah, yang dimaksud swadaya itu apa yang dilakukan kemudian? Yang saya katakan swadaya itu kan ke dalam sana itu kan kita kan prosesnya panjang, berapa lama proses kita bikin akses jalannya itu ya, Pak ya. Artinya kan kita butuh apa namanya tenaga, pikiran dan lain-lain. Kalau di rumah kan kita sudah nggak bisa dihindari kan kebutuhan. Tetapi kan kita investasi, saya bilang ini investasi loh. Luar biasa. Tadi ketika nanti udah kayak kepala dinas pariwisata. Melampaui gitu loh. Ya juga Om. Terus Kang. Nah setelah itu kan saya berapa kali diskusi juga, nggak sekaligus enggak. Nah udah gitu sekian harinya saya ngobrol bareng, kasih arahan. Loh kita kalau lari ke illegal mining saja saya pikir tidak akan selamanya kita akan berjalan. Tapi ini kita ketika sudah ini hidup, kita tinggal menunggu aja. Menunggu dalam artian kita bagaimana kita cara mengawasinya, bagaimana. Adapun di kawasan tersebut kita tinggal negosiasi sama pihak TNGH. Dan saya itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah. Nah pada saat itu saya juga datang ke ke kantor TNGH dan kebetulan saya ketemu sama ini Pak, ketemu sama kepala balai. Nah, di situ dan saya pikir alhamdulillah dia cukup mendukung juga ya, karena saya juga sedikit berpikir
dia sekalipun anggota dia nggak naik juga, kita juga jadinya kan ikut menjaga terkait pemain illegal logging gitu ya. Karena kan ketika sudah banyak tamu juga dia kayak ngerasa kekhawatiran juga dan takut juga ada pihak-pihak yang berkaitan dengan hutan. Nah, berarti kan kita sama-sama saling dukung saja. Dan lalu hasilnya positif lah. Maka dari zona tersebut itu kan kalau yang 2 curug ini kan di zonanya zona inti, Pak. Zona inti. Nah, setelah kami mengadakan negosiasi dengan pihak TNGHS, maka hasilnya positif, Pak. Maka dikeluarkanlah dari zona inti tersebut. Maka kami sekarang alhamdulillah, maka kenyamanan kami itu adalah tidak lain adalah kami sudah ada curug ini sudah ada di luar zona inti. Nah, itu salah satu dukungan daripada TNGHS itu, Pak. Jadi sudah tidak masuk dalam gunung tutupan. Betul. Itu udah berarti kita sudah nggak melanggar adat. Tidak melanggar adat itu. Dia masuk gunung tutupan. Ketemu beliau ini sebagai provokator gimana nih? Wah, ini luar biasa. Saya banyak terinspirasi dari Pak Sam tersebut ya. Ini tokoh besar bagi saya. Ya. Memang badannya lebih besar dari saya. Kalau badan udah jelas. Jadi selain dari Pak itu luar, saya benar-benar angkat topi bener. Apa yang dilakukan Pak Sam sebetulnya, Kang Anung? Kalau Pak Sam di sini banyak hal lah yang sudah mereka lakukan. Yang pertama di sini kan sering mengadakan yang namanya kayak diskusi. Bagi kami kan kami di sini saya sadar betul kami tidak sekolah. Tapi karena seringnya kami diskusi sedikit banyak kami akan menambah pola pikir kami karena kami selama ini karena hanya otodidak saja. Kami berjalan apa adanya. Tapi ketika ini kesepuhan kami di sini diskusi. Oh, udah dapat gelar kesepuhan ya? Iya. Ini kesepuhan Cipudale ini. Seperti itu. Siap. Pak Sam gimana, Pak Sam? Sampai akhirnya nyebur. Tapi ini kayaknya memang ini ya, memang hobinya kawan-kawan NGO ya, LSM itu memang gitu ya. Matok tanah lalu kemudian gimana, Pak Sam? Saya malah dari lahir sebenarnya saya tidak pernah mimpi itu ke Bogor. Apalagi ke Cipudale gitu. Cibulu ini kan. Ini titik saya menyebut ini kan titik terakhir Kabupaten Bogor gitu loh. Meskipun kalau saya belakangan ditanya cita-citanya apa, saya kepingin menginjakkan kaki di seluruh Indonesia kan gitu minimal gitu ya. Nah, tapi kemudian pada saat itu kan kita ketemu Pak Jadi apa ke sini kan, ngobrol ketemu Mang Anung, ngomong gitu. Jadi daerah ini kan punya potensi, banyak inovasi, banyak bisa digerakkan. Tapi bagi kita kan sebenarnya tidak menyebut itu problem ya. Jadi misalnya kalau dilihat tantangan lah ya. Tantangan lah gitu. Kita lihat di sini. Ini kan taman nasional, tapi kan masyarakat harus hidup, bro. Kita tidak boleh hanya menyatakan bahwa jangan menebang pohon gitu, tapi apa solusi gitu kan? Itu harus dipikirkan gitu ya. Betul. Kedua, saya lihat di infrastruktur tidak ada sekolah, tidak ada ini gitu kan. Ini semua harus dicoba dielaborasi. Lama-lama ngobrol, ternyata kan dia lagi nih. Gimana kalau Bapak tinggal di sini? Boleh lah kita tinggal, tapi kan di titik mana kita harus tinggal kan? Akhirnya, ya alhamdulillah dipercaya meskipun di titik ini kita ngumpul dan membangun sebuah, ini kami beri area kampung demokrasi sebenarnya gitu ya. Jadi orang banyak bertanya apa sih itu kampung demokrasi? Apakah satu pemukiman besar atau ini? Enggak, gue bilang cuma satu titik laboratorium untuk kita bisa melahirkan inovasi-inovasi menjaga substansial demokrasi, toleransi apa semua di situ kan. Berat banget kan adat gitu. Akhirnya masuk kan. Pertama kita gimana? Mang Anung kan banyak dicuriga tidak dipercaya. Kok bisa Abraham ke sini gitu loh. Iya. Abraham Samad ya. Nggak bisa kita di sini langsung membawa teori workshop gitu kan, bawa orangnya cerita gitu. Akhirnya muncul loh. Mereka sendiri langsung deklarasi. Kita kepingin di sini tidak ada korupsi. Kan gitu. Masuklah di pesan-pesan adat itu kan. Jadi situ. Itulah kenapa jadi kesepuhan. Nah, tapi balik ke Kang Anung nih. Jadi kalau tadi kan saya memahami gini ya, mengubah pola hidup masyarakat yang tadinya katakan tadi illegal mining ya, itu kan tidak mudah ya. Betul. Apalagi itu kan menghasilkan uang. Betul. Nah sekarang yang Kang Anung tawarkan ini kan sesuatu yang mungkin masih di awang-awang saat itu ya, masih gagasan gitu kan. Gimana Kang Anung?
Sebenarnya kalau berbicara gagasan, betul, memang itu ya gagasan yang luar biasa kalau menurut saya. Gak tahu lah bagi teman-teman. Tetapi saya juga memberikan arahan terhadap teman-teman gitu kan. Ini susah juga, susah karena udah menjadi kayak kebiasaan mereka, pagi berangkat, sore malam pulang, pagi kita olah, sudah mendapatkan uang angka berapa, relatif lah kalau angka saya nggak bisa sebutkan seperti itu. Tetapi saya pikir kan ini kan merupakan salah satu ini juga ya, sehingga saya tetap memberikan motivasi terhadap teman-teman. Loh, kasarnya begini, lu nanti tinggal duduk manis. Kasarnya kalau kita sudah, namun dalam tanda kutip, sekarang kan dalam kondisi pandemik seperti ini saya juga nggak bisa apa. Karena kenapa? Dulu sebelum pandemik itu ada ya, di sini yang datang ke berwisata ke kami itu sudah alhamdulillah di hari Sabtu atau Minggu per harinya sudah masuk di kisaran angka 5 atau sampai 600 orang. Wow. Dan itu kami berdasarkan data. Kami bisa kenapa saya katakan berdasarkan data. Persoalannya apa? Ketika mereka hadir ke kampung kami mau berwisata ke kami, wajib mengisi buku tamu. Nah itu prinsipnya kalau menurut saya itu kan menjadi data buat saya. Saya ingin tahu sebulan ada berapa, setahun ada berapa. Dan kemudian ketika kami ditanya oleh pihak terkait, katakanlah dari pihak pemerintah, diantaranya dari Dinas Pariwisata, andai kata, andai kata, Anda berbicara wisata, data apa yang konkret buat kami? Saya tinggal memperlihatkan, ini data kami. Nah, kami punya data. Nah, seperti itu. Dan itu memang data valid kan, berdasarkan jumlah pengunjung yang datang. Jadi kita nggak bisa main-main. Artinya fakta yang real seperti itu. Nah, kayak itu. Terus yang kedua kan kalau berbicara, sebenarnya kami juga merasa malu. Kenapa? Terhadap pengunjung ya. Kalau dibilangnya kan wisata. Kalau udah bicara wisata itu kan dengan sendirinya sarana prasarana udah kayak macam mana ya Pak ya. Lihatlah di kota sana. Wisata-wisata yang luar biasa. Artinya sarana prasarana udah. Nah, lantas ini kami kalau bicara sarana prasarana mohon maaf. Apalah gitu. Makanya terkadang saya suka malu sendiri gitu. Dan saya mohon maaf ya, mudah-mudahan ketika ada orang yang mendengar atau yang melihat dari pihak terkait, tolonglah dibantu perhatikan kami. Mohon maaf dengan tahun saya bukan minta uang, tapi bagaimana kami butuh fasilitas sarana prasarana untuk mendukung daripada yang namanya wisata. Selama ini yang kami lakukan hanya berdasarkan swadaya doang swadaya. Prosesnya waduh Pak. Luar biasa. Nah itu oleh karena itu dengan saya sering punya komunikasi sama kasepuhan. Tolong dong gitu kan. Tapi ada yang menarik. Ini. Gimana? Jadi sebenarnya bukan apa ya. Saya malah banyak dapat inspirasi banyak dari beliau gitu. Jadi ini kesepuhan bawah ini. Jadi pasang kesepuhan atas. Jadi kesepuhan bawah ya. Lokasi camping ini sebenarnya dari beliau. Jadi beliau waktu itu mereka kami tanami cau di sini tuh, pisang gitu ya. Itu waktu itu kan kita tanami pisang gitu. Ini apa banyak kera apa semua. Saya pada saat itu prinsipnya data lalu kemudian ngobrol sama warga. Pasti kalau kami datang kopi gratis gitu. Sebetulnya tujuan utamanya itu. Utamanya itu kan ngobrol, kemudian kita kan dapat kebahagiaan biasa gitu lah. Tiba-tiba kemudian mengenai ini kalau jadi gimana kalau jadi tempat camping. Lalu kemudian menjadi tempat untuk ngobrol, tempat untuk kumpul gitu kan. Menarik juga nih kan situ. Akhirnya berkembang dan yang kelola ini Pokja gitu loh. Nah itu juga kan kami juga sangat berterima kasih banget sama Kasepuhan Cipudale ini. Kenapa saya katakan seperti itu Pak? Artinya gini, ketika berbicara, kalau objeknya kan gitu udah jelas ya. Kita hanya objek yang paling pokok adalah curug. Yang kedua kan nama curugnya di atas apa namanya? Di atas itu yang diantaranya adalah Curug Cidurian. Ada Curug Cirende. Ada juga Curug Batu Seleket, ada Curug Batu Hideng. Wah, banyak curug memangnya ya. Ada 7 ya kalau nggak salah. 12 mata air ya? Iya, kalau nah, ini juga kan merupakan salah satu pendukung kami lah. Dengan adanya kami sekarang punya camping ground. Yang punya Kasepuhan ini. Nah, sehingga ini kan salah satu dukungan buat kami gitu kan. Buat di wisata Kampung Cibulu ini kan. Jadi orang bisa camping di sini lalu kemudian pagi trekking trek ke Curug sana. Seperti itu. Dan ini view-nya juga luar biasa kan. Nah, di sana juga kami kemarin sudah buat ada
titik spot foto juga gitu ya di sana. Oke. Itu kan salah satu biar orang berwisata nggak jenuh juga kan, udah jalan capek jauh ya, minimal ada spot foto ya biar dia istirahat itu. Nah kalau yang dari jauh sana, nah alhamdulillah yang saya lihat di data tersebut yang paling banyak itu kan dari Jabodetabek sana ya. Oh Jakarta ya. Bogor, Tangerang. Yang paling itu adalah Bekasi. Bekasi. Kadang-kadang mereka datang jam 2, jam 3 malam. Oke. Kalau dia yang kayak rombongan-rombongan gitu. Tetapi kalau misalkan ini ketika dia konfirmasi ada nomor kontaknya juga kan, ada camping ground ada. Nah kami arahkan ke sini nih. Punya Kasepuhan ini. Itu Bang Nenar. Oke. Nah kalau saya lihat jalan itu udah bagus banget nih, Kang Anung. Itu apakah memang program pemerintah atau sebagian dari swadaya masyarakat? Yang jalan yang mana? Dari masuk sampai ke sini ini? Ya kalau di bawah sana memang itu ya programnya pemerintah. Oh pemerintah. Pemerintah gitu. Kalau yang dari bawah sana ya. Gitu. Yang swadaya masyarakat di sebelah mana? Yang ini yang ke atas ini. Swadaya. Kalau yang swadaya masyarakat itu ini masuk camping ini. Kerja apa namanya itu Hari? Gotong royong. Gotong royong gitu. Itu menarik loh. Kalau saya jujur baru kita itu kan banyak mendapat slogan bahwa gotong royong kan. Iya betul. Dan hampir sudah tidak ada. Di textbook dan di forum-forum diskusi ya. Gitu kan. Tapi faktanya individualis. Saya menemukan di situ kebahagiaannya dari konsolidasi kesepuhan gitu kan. Dalam praktek ya. Dalam prakteknya itu jalanan ini kebayang mungkin dia akan dikerja beberapa hari. Tapi ternyata dia selesai udah sampai satu jam 10 menit karena saat itu aku pasang di situ ini. 1 jam 10 menit dan batu itu aku baru lihat tuh cara kerja orang kerja bakti gitu ya. Batu itu nggak turun, nggak sampai di tanah. Jadi berjejer orang sek gitu ya. Dan berteriak Cipudale jatuh khas. Jadi itu jalanan. Sejam. Ngomong-ngomong mereka paham nggak apa itu Cipudale? Cipudale. Sebenarnya saya juga awalnya kan tanda tanya ya. Ini Kasepuhan ini apa itu Cipudale? Saya bilang dia sempat masih nggak tahu nggak dia teh. Anung saya ini mau ini kampung namanya kita namanya Kampung Cipudale. Saya cuma tersenyum. Artinya saya belum menanyakan apa itu arti Cipudale sebenarnya. Cuma teman-teman juga kan nggak tahu persis artinya apa. Yang tahu yang jelas udah Cipudale selesai sudah. Tapi udah orang dari bawah sana udah tahu sih. Saya kemarin agak tersesat gitu karena pangling kan, terus nanya Cipudale di atas. Jadi saya itu jelasin sederhana, ambil benalu gitu kan. Lalu kemudian perhatikan kalau benalu Bapak itu teman-teman itu kan kalau benalu misalnya dia masuk di pohon itu tumbuh itu kan benalunya tumbuh pohonnya itu kan mati gitu. Nah saya bilang aku nggak mau seperti itu. Aku kepengen datang di sini tuh membawa keberkahan. Kalau orang Cina bilang hoki gitu ya sejarah. Jadi di situ sebenarnya. Nah hubungannya sama Cipudale apa? Cipudale itu kan sebenarnya perpaduan sih. Aku bilang sama Anu minta izin ya. Kampung ini kan Kampung Cibulu nih. Untuk satu wilayah ini aku ganti nama ya. Saat itu masih Pak Jarod gitu ya kan. Aku minta izin ganti nama namanya Cipudale. Cipudale itu Ci menghargai apa? Ci itu masih ngambil nama di sini. Ci itu air. Nah, Pudale itu kan sesama serejeki sejodoh gitu ya. Jadi mata air di sini kita kan 12 mata air. Nah, hoki lah sejodoh dengan Kesepuhan gitu. Makanya jadi Kesepuhan atas. Nah, tapi kalau apa namanya? ngelihat konsep disebutnya apa sih? Kampung wisata, desa wisata atau apa, Kang sekarang? Kalau kami di sini ya, yang kami lakukan di sini sebenarnya ya kampung wisata aja. Kampung wisata ya. Kampung wisata. Kalau bicara wisatanya, kampung wisata Cibulu ya. Dengan objek wisata utamanya tadi ya ada 7 Curug. Tapi yang baru buka saya baru 2. Karena kenapa? Itu 2 juga kita nggak maksimal ya karena keterbatasan. Karena buka itu artinya akses kesananya yang baru. Karena kita kan dengan yang namanya swadaya kan tahu sendiri ya. Mudah-mudahan aja selama ini. Tapi saya juga bukan berarti melupakan daripada yang namanya pemerintah ya. Tapi tentu saja. Sampai hari ini pemerintah belum apa namanya ya, belum melirik
sejauh mana gitu. Tetapi kali aja Sandiaga Uno bisa ke sini. Ya mudah-mudahan aja terdengar juga oleh Sandiaga Uno. Tetapi kami sudah baru pada akhir tahun ya kalau nggak salah kami baru dapat itu doang tuh. Letter send sama MCK tuh ya, salah satu pendukungnya juga itu pun kami dapat berbentuk bangunan daripada pemerintah. Baru itu saja sebenarnya. Jadi fasilitas yang lain kayak RBM apa sih, rumah belajar masyarakat itu semua swadaya. Swadaya. Nah itu yang menarik itu kan, sebuah kampung titik terakhir, tapi kemudian bisa membuat rumah belajar masyarakat itu kan. Nah itu kan. Saya pikir begini, di lingkungan itu kan harus ada wadahnya juga ya. Kita diskusi ya. Nah, saya pikir kalau menurut hemat saya, belajar itu bukan hanya sebatas untuk anak-anak di bawah usia ya. Betul. Tetapi bagi saya, kami sadar betul kami tidak sekolah. Arti daripada RBM itu kami di situ ketika kami duduk bareng di situ diskusi itu merupakan salah satu belajar menurut hemat kami. Seperti itu, Pak. Maka kami alhamdulillah ketika adanya RBM, jadi ketika ada keluh kesah dalam hal di lingkungan juga, kaitan ada kegiatan ataupun kayak macam mana, kami selalu bawa ke RBM. Yuk kita diskusi di RBM. Cari kita ketika ada hal yang sifatnya ini, solusi seperti apa dan harus bagaimana, kami duduk bareng di RBM itu tadi lah. Oke. Itu jadi memang jadi tempat berkumpul, musyawarah, berbagi pendapat. Betul. Belajar bersama gitu ya. Oke. Nah kalau Pokja itu sendiri apa, Kang? Kalau bicara Pokja itu kan kelompok kerja. Nah kalau orang bilang di luar sana kan namanya dibilang Pok Darwis ya. Nah, kalau kami di sini kan pada saat itu belum tahu Pok Darwis, maka kami bilangnya Pokja. Ya kelompok kerja. Saya punya anggota kan 20 orang, Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih solid lah ya. Alhamdulillah. Memang kalau misalkan saya ada kegiatan kalau berhari-hari itu berapa lama, kadang-kadang ada yang udah lesu gitu ya. Wah ini saya udah kerja sekian hari nggak ada apa nih artinya. Tapi saya selalu berikan motivasi, tidak lain yang saya sampaikan tadi. Kita nggak usah kayak berpikir jauh dulu lah, walaupun kita hanya sebatas baru mimpi ya. Tapi nanti kita yang akan menikmati. Saya bilang ini investasi luar biasa lah. Saya namakan investasi aja biar memberikan spirit terhadap mereka. Luar biasa. Nah, seperti itu. Luar biasa. Memang udah pas lah jadi Kasepuan bawah. Nah semenjak ini ya, tadi Kak Anung kan bilang sebelum COVID sebenarnya sudah lumayan 500-600 orang setiap Sabtu Minggu. COVID pasti menghantam semua ini ya aspek ya. Nah ini kan sekarang sudah mulai lagi nih. Ini gimana Kang Anung melihatnya? Datanya itu udah mulai naik di pengunjung Sabtu Minggu atau masih seperti masa-masa pandemi PPKM waktu level awal? Ya kalau sekarang sih mendingan ya, udah mendingan minggu-minggu kemarin udah mulai berdatangan lagi lah ya semenjak ini. Tapi nggak tahu juga ke depan dengan terjadinya sekarang Omikron itu tadi saya juga nggak tahu juga itu ya. Apa itu? Jadi kan waduh ini kita mau berpikir wah kita naik lagi ke atas, kita rapi-rapi di atas. Tujuan insya Allah nih kita di awal tahun seperti ini mudah-mudahan banyak yang hadir juga. Namun ternyata lah datang lagi lah gelombang ketiga ya. Namanya Omikron itu apa saya nggak tahu lah itu. Meskipun di sini sebetulnya relatif agak steril ya dari COVID. Kalau bicara steril, saya pikir di sini karena alamnya yang luar biasa, insya Allah dijamin lah, dijamin oleh alam gitu. Tuhan mengasihani kita di sini. Karena kita menjaga alamnya. Sebenarnya kan saya juga bukan hanya sebatas di wisatanya aja ya. Nah karena saya pikir di sini juga kan kampung kami ini adalah berbicara dari sumber mata air tadi yang Kasepuan Cipudale sampaikan. Sini juga kami juga menjaga sumber mata air juga. Kami sudah menanam pohon beberapa ribu pohon di sumber mata air tersebut. Nah pada saat penanaman juga dulu kan kami sudah berkomitmen dengan para kesepuhan, tokoh agama dari anak-anak sekolah juga kan sempat hadir kan. Itu pada saat itu kan tanah massal ya. Nah, artinya kan kita ini harus jaga betul, jangan sampai kayak walaupun dulu dalam tanda kutip saya mengakui betul, saya dulu illegal logging juga, illegal mining juga, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah, setelah saya sadari ternyata illegal logging itu menyengsarakan orang. Kalau menurut hemat saya, kenapa demikian? Anak cucu kita dari mana? Yang paling pokok saya terpikir sekarang mulai berpikir
ini sumber air ini akan habis juga nih. Kalau kita biarkan. Mohon maaf sekarang alhamdulillah saya sekarang jadi bersinergi juga dengan TNGHS. Di dalam tujuannya adalah lingkungan kita juga. Jadi kita sama-sama saling mendukung. Seperti itu. Oke. Sip. Nah, ini yang terakhir ke depan ini buat Pasam, buat Kang Anung, apa yang mau dikerjakan? Kalau untuk dikerjakan ya mungkin saya belum apa ya. Akan tetapi kalau berbicara di wisata, saya pikir saya dengan teman-teman akan diskusi bareng juga, tidak lain perencanaan ke depan ya. Karena kalau kita menunggu daripada pihak terkait, kita nggak kunjung ini juga dengan sendirinya kita balik ke swadaya. Dan mudah-mudahan teman-teman masih bersinergi lah dengan kami, masih solid lah dengan teman. Dan kebetulan saya akan selalu koordinasi, minta tolong bantu dalam hal bagaimana nih ke depan nih ada kesepuhan Cibudale inilah. Gimana Pak Sam? Ya kan memang tidak boleh kita samain wisata di puncak dengan di sini ya, itu beda. Dan saya melihat bahwa ada sebenarnya kita menjaga alam ini, tapi kemudian kita bisa berkembang secara ekonomi juga. Jadi kebetulan di sini kan sebenarnya masyarakatnya menjaga betul adat istiadat gitu ya, perilaku adat, menjaga hutan itu karena pesan adat gitu. Saya melihat itu, makanya kita tadi dia termasuk mata air itu ya, mata air gitu ya, menjaga betul. Jadi ada gunung tutupan, ada titipan gitu ya. Jadi itu kalau kita jaga itu menurut saya ini menjaga sebenarnya. Nah ini perlu ditahu juga oleh pengambil kebijakan gitu ya. Menjaga hutan di dalam ini kan sebenarnya bukan hanya keselamatan orang Kiarasari. Ini untuk bumi kita semua gitu kan. Jadi harusnya kita semua sama-sama bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Pukca itu luar biasa bagi saya. Dan itu harus dikembangkan terus gitu ya. Itu yang sebenarnya harus kita. Sip. Terima kasih atas waktunya ini. Pasam, Kang Anung, sukses terus. Amin. Mudah-mudahan ke depan ini semakin berkembang. Dan seperti yang tadi Pasam sampaikan, kita semakin banyak orang yang peduli untuk menjaga alam ya, menjaga mata air, menjaga kekayaan kita semua. Siap. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Siap.